Pemirsa, pasca banjir di sejumlah wilayah Jabodetabek, ada sejumlah hal yang penting untuk dilakukan jika kendaraan Anda turut terendam banjir. Tindakan pertama yang dilakukan pemilik kendaraan setelah banjir bisa menentukan lamanya waktu perbaikan yang dibutuhkan. Selain mengakibatkan rumah-rumah terendam banjir, sejumlah mobil juga mengalami kerusakan akibat banjir. Untuk meminimalisasi tingkat kerusakan, para pemilik kendaraan diharapkan memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan sesegera mungkin setelah kendaraan mereka terendam banjir. Jadi tips pertama supaya tidak terjadi konsleting, jadi ketika mobil sudah terendam banjir, itu akinya dicabut. Akinya? Akinya dicabut. Akinya dicabut. Ini dilakukan sendiri di rumah? Bisa. Hah? Jadi di rumah kalian siapkan aja kunci 10. Terus nanti supaya tidak terjadi konsleting, ininya dicabut nih, bagian kiri sama yang di kanan. Bagian kiri dan kanannya? Dua-duanya dicabut, akinya diturunkan, simpan di rumah. Oh, dibuka. Betul. Agar semua arus listriknya kan mati. Ini kan supply-nya. Jadi jangan kemudian semata-mata langsung di starter dinyalakan begitu ya Mas ya? Karena kan kondisi di dalam elektronik itu basah semua. Ketika kita mencoba starter akan terjadi konsleting. Nah, kemudian langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya mobilnya jangan diapa-apain, jangan coba di starter. Tunggu banjirnya sudah mereda. Telepon bengkel untuk minta teknisi datang melihat kondisi mobilnya. Terus oli-olinya juga diganti semua kalau memang sudah terkena air. Terus ya kalau bisa diderek langsung ke bengkel. Apa yang harus dilakukan treatment-treatmentnya dengan kondisi seperti itu? Yang pasti olinya diganti semua. Apalagi kalau oli-oli seperti mobilnya kalau ada oli gardan, itu kan di bagian bawah, itu olinya harus diganti, oli mesinnya dicek semua. Apalagi kalau sudah masuk ke dashboard berarti kan airnya setinggi ini. Iya. Nah biasanya di sini ada namanya filter udara, airnya masuk ke dalam. Akhirnya masuk ke ruang bakar dan nanti terjadi water hammer ya seperti saya bilang. Tingkat kerusakan pada mobil menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan. Untuk kerusakan mesin yang parah, perbaikan bisa dilakukan selama kurang lebih 1 hingga 2 pekan. Sementara biaya perbaikan bervariasi, bahkan hingga puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Maria Assegaf, Dani Martin, TV One mengabarkan. Dan kita akan melihat secara langsung pemirsa kesibukan di bengkel-bengkel yang saat ini menerima kendaraan yang kemarin terendam banjir. Salah satunya ada di daerah Pekayon, Jakarta Selatan. Ada rekan kami Cornelia Ami akan mengabarkan seputar penanganan mobil pasca banjir. Ami. Selamat sore maksud kami. Maaf ini masih terang jadi seperti siang. Alfa dan juga Tisa dan juga pemirsa di rumah. Ini kalau memang banjir yang melanda tidak hanya Jakarta, tapi juga wilayah-wilayah penyangga lain seperti Bekasi dan juga Tangerang ternyata sedikit memberikan pemasukan begitu ya bagi para pemilik bengkel. Khususnya nih bengkel mobil karena salah satunya di Pekayon Bekasi ini cukup ada banyak sekali mobil yang harus masuk ke sini diperbaiki, direparasi karena rusak terendam banjir. Nah, kira-kira ada berapa unit mobil sih yang masuk, kemudian kisaran kerusakannya seperti apa sih? Saya mau ajak pemirsa langsung ini mendengarkan perbincangan saya dengan Mas Singgih, ini owner dari Yanto Motor 2 di Pekayon Bekasi. Selamat sore Mas Singgih. Mas Singgih langsung aja, di sini kan ada banyak mobil, tidak termasuk mobil TV One ya. Mas Singgih, yang terkena banjir parkir ke sini minta dibenerin ada berapa? Yang mana aja? Sejauh ini ada 8 unit, 8 unit. Di sini ada 2, di sana ada 1, di belakang itu ada 4. Nah, untuk kerusakannya sih sejauh ini tidak terlalu parah karena mungkin orang-orang sudah mulai aware ya. Nah, kerusakannya rata-rata sampai mana nih? Biasanya kan kalau kita ingat banjir tahun lalu sampai merendam sampai dashboard, sampai tinggi sekali. Nah, yang banjir kemarin-kemarin nih, weekend kemarin sampai mana nih kisaran kerusakannya? Kalau weekend kemarin hanya mungkin sampai di atas pintu, tidak sampai dashboard. Jadi yang mungkin yang rusak kebanyakan adalah modul airbag karena posisinya ada di bawah. Nah, jadi mungkin itu aja sih yang banyak rusak. Yang lain sih udah oke lah. Oke.
Nah, artinya kalau dari jumlah dan dari kerusakan ini tidak lebih parah dibandingkan banjir awal tahun 2020 ya Mas Singgi, sepakat ya. Nah, untuk biayanya sendiri kemudian cara-caranya ketika mobil kemasukan air banjir itu gimana sih penanganannya ketika masuk ke bengkel? Oke, ketika masuk mobil kemasukan air, awalnya itu aki harus dicabut dulu seperti ini. Bisa sendiri ya? Bisa sendiri, iya, harus dicabut. Itu agar elektrikalnya tidak konslet. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan di starter dulu mobilnya sampai dibawa ke bengkel. Karena oli mesin dan oli matic itu bisa masuk air. Jadi itu harus diganti dulu dan harus dikuras dulu gitu. Artinya yang kita lakukan sendiri pertama adalah cabut aki. Ya. Kemudian jangan di starter, telepon bengkel, minta diderek ya. Betul, biar diderek ke bengkel, nanti bengkel yang nanganin. Ya. Ini kan sebetulnya untuk kerusakan tadi kalau Mas Singgi bilang tidak terlalu parah. Ya. Nah, dari semua 8 unit mobil ini, rata-rata kerusakan dan juga pembenahannya memakan biaya berapa rupiah nih, kisarannya aja, Untuk taksirannya? kisarannya saat ini 3 juta sampai 20 juta. Untuk saat ini. Puluhan hingga ratusan juta sih kalau tahun lalu kayak. Ya itu mungkin orang-orang sudah mulai aware, sudah mulai waspada lah. Nah, terakhir Mas Singgi, supaya para pemilik mobil ini tidak kemudian mengeluarkan gocekan terlalu banyak, uang terlalu banyak karena harus memperbaiki mobilnya ketika hujan lebat dan kemudian kena banjir, apa yang harus diantisipasi nih oleh kita para pemilik mobil? Ya ketika hujan lebat, bagi pemilik mobil yang tinggal di daerah banjir mungkin bisa memindahkan secepat mungkin ya. Tapi ketika air sudah memasuki mobil, segera cabut aki minusnya. Itu untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Karena ketika aki masih connect, elektrikal semua masih bekerja, masih nyambung. Nah, itu yang bisa jadi lebih parah. Oke. Terima kasih banyak. Kalau begitu Mas Singgi tadi sedikit tips and trick untuk pemirsa di rumah diingatkan lagi. Jadi kalau misalnya ada genangan air, tadi sudah diberikan tips-tips antisipasi, cabut aki, kemudian langsung telepon bengkel, jangan langsung menyalakan mobil seperti itu. Demikian Alfat dan juga Tisa, sedikit tips and trick untuk Anda para pengguna mobil di tengah cuaca ekstrim seperti ini. Kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Cornelia Ami atas laporan Anda langsung dari salah satu bengkel di daerah Pekayon, Bekasi.